Scam Villains Self-Saving System Chapter 68. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Dia telah menundukkan kepalanya dalam kontemplasi, tetapi Liu Qingge mengira dia malu setelah dimarahi. Ekspresinya rileks dan nadanya menjadi tidak terlalu parah. Semua rekan kita tidak mengerti mengapa kamu bersikeras bersikap begitu baik padanya. Liu Qingge mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan cahaya lilin yang terang melukiskan lapisan kehangatan di wajahnya yang pucat pasi. Dia bertanya dengan tegas, atau untuk mengatakan, rumor itu, apakah semuanya benar? Dia benar-benar terlalu naif dan polos untuk percaya bahwa Liu Juju akan mengangkat hidungnya terhadap gosip itu. Cengkeraman Shen Qingqiu semakin erat pada kipasnya. Jadi, bahkan Liu Sedi pun akan mempercayai rumor yang tidak masuk akal itu. Liu Qingge duduk tegak lagi. Saya tidak percaya mereka, tapi kau dengan sepenuh hati melindungi si celaka yang tidak tahu berterima kasih itu. Shen Qingqiu berkata tanpa daya, aku tidak melindunginya. Aku hanya tidak ingin salah paham lagi tentang dia. Liu Qingge berkata dengan dingin, aku tidak mengerti hal-hal di antara kalian berdua. Lebih mudah menggeser gunung dan sungai daripada mengubah karakter esensial seseorang. Luo Binghe sama sekali bukan tipe yang baik hati, berhati-hatilah. Dia selesai, bangkit, dan berjalan keluar. Secara alami, Shen Qingqiu juga tahu bahwa Luo Binghe sama sekali bukan tipe yang baik hati. Namun, sampai sekarang dia masih belum bisa memastikan apakah dia tipe orang jahat atau bukan, masih membingungkan. Liu Qingge hampir keluar pintu ketika dia melihat meja kecil itu sekilas saat dia lewat dan sepertinya dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya, kakinya menginjak udara. Sambil mengangkat kepalanya, Shen Qingqiu melihat bahwa Liu Qingge masih belum meninggalkan ruangan. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Apa? Liu Qingge dengan kaku menoleh, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan kompleks seseorang mengenai sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan akhirnya membuka pintu untuk pergi. Dalam beberapa langkah pendek itu, dia sepertinya tersandung ambang pintu. Apa itu? Shen Qingqiu tidur nyenyak malam itu. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika dia masih setengah dalam mimpi, dia merasakan ada orang lain di ruangan itu. Orang ini pendiam dan lincah, bergerak di setiap sudut ruangan. Shen Qingqiu mengangkat kelopak matanya untuk melihat dan membeku, menatap di tempat. Satu-satunya orang yang tertarik masuk ke kamarnya di pagi hari, tentu saja, adalah Luo Binghe. Namun, ini adalah Luo Binghe yang sangat berbeda. Dia telah berganti mengenakan satu set pakaian putih, rambut hitam juga diikat secara tertib dengan pita berwarna terang. Dia bergegas ke kamar dengan ekspresi santai dan puas. Pakaian ini dan tampilan ini sepenuhnya identik dengan Luo Binghe sebelum konferensi aliansi abadi. Seorang murid model yang murni dan sibuk dari sekte besar coret itu, citra dari gadis cantik yang rajin dan kompeten coret itu benar-benar. Itu benar-benar. Luo Binghe menoleh. Melihat dia menopang dirinya dengan satu tangan, dia mengulurkan tangan dan berkata, tersenyum, si Zun sudah bangun. Makan pagi ada di atas meja. Shen Qingqiu menopang dahinya dengan satu tangan, tetapi tubuhnya merespons dengan sendirinya dan mengambil tangan Luo Binghe, turun dari tempat tidur. Yang aneh adalah, ritual pagi semacam ini adalah jenis layanan yang persis sama yang dia terima setiap pagi di puncak Qingqing. Bangun, berpakaian, mandi, duduk, makan sarapan, seluruh rangkaian dilakukan secara otomatis di bawah pelayanan hati-hati Luo Binghe. Jika pengaturannya ditukar dengan rumah bambu di puncak Qingqing, benar-benar akan ada ilusi waktu yang mengerikan mengalir mundur. Luo Binghe berkata, sarapan di wisma ini benar-benar tidak enak. Aku telah menganiaya si Zun. Jika objek pembandingnya adalah hasil karya Luo Binghe, evaluasi ini sangat sopan. Shen Qingqiu menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, di mana sishumu? Luo Binghe berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu. Kapanpun seseorang menyebutkan salah satu dari keduanya kepada yang lain, itu akan selalu menjadi tiga kata yang sederhana dan kasar. Shen Qingqiu mengira dia telah menempuh jalur penyelidikan sejauh mungkin, bertanya padanya akan menyia-nyiakan kata-katanya. Dalam sekejap, Luo Binghe pergi merapikan tempat tidurnya.
Jelmaan iblis ini sedang membereskan tempat tidurnya. Adegan ini terlalu memuaskan, tetapi Shen Qingqiu tidak berani melihatnya. Tiba-tiba, suara Luo Binghe naik lagi. Tapi, karena Si Sun bersedia mengizinkanku memanggil Liu Qing ke Sishu, artinya, kamu masih mengakui aku sebagai murid puncak Qingqing. Kau tidak sedang bercanda. Berapa kali kamu mengejarku sambil meneriakkan Si Sun ini, Si Sun itu? Shen Qingqiu berkata, kapan guru ini mengatakan kamu bukan muridku? Luo Binghe berkata dengan suara rendah, aku selalu mengira Si Sun telah lama secara diam-diam mengusirku dari pintunya. Aku selalu mengejarmu sambil berteriak Si Sun, tapi nyatanya, aku sangat takut itu hanya angan-angan sepihakku. Dia tidak bisa menerimanya. Shen Qingqiu tidak percaya, kau punya tulang punggung, ya. Bingge. Kaulah yang berdiri di depan harem dan berkata, aku memiliki banyak wanita dan hanya akan ada lebih banyak lagi mengambil atau tersesat. Jenis deklarasi tirani dan tidak berperasaan ini berasal dari protagonis Stallion yang tak tertandingi. Pemuda yang berhati murni ini, membawakan teh, mengambil air, mencuci pakaian, dan merapikan tempat tidur sambil dengan malu-malu hanya berbicara ketika punggungnya menghadap padanya. Hah? Siapa yang merasuki tubuhmu? Shen Qingqiu akhirnya memiliki kesempatan lain untuk mengajar muridnya. Dia minum seteguk penuh teh dan berkata, sangat bagus kalau kamu berpikir seperti ini. Karena kau tahu kamu masih menjadi murid puncak Qingqing, mulai sekarang kamu tidak bisa bersikap kasar terhadap Sishu dan Sibomu. Terutama ketika kita kembali ke Gunung Changqiong hari ini, kamu harus dengan patuh meminta maaf untuk terakhir kali kau mengelilingi gunung dan menghancurkan aula mereka. Tentu saja, permintaan maaf tidak hanya berupa permintaan maaf secara lisan. Kau harus mengganti biaya awal pembangunan setiap bangunan yang kau hancurkan. Ini adalah jumlah minimal niat baik yang mampu kau beli. Sambil menyiapkan hidangan sarapan dengan efisien, Luo Binghe berkata sembarangan, kita tidak perlu kembali ke Gunung Changqiong hari ini. Shen Qingqiu, apa yang kau bicarakan? Luo Binghe berkata, aku berkata, jika Si Sun benar-benar ingin melihat semua Sishu dan Siboku, kita tidak perlu kembali ke Gunung Changqiong. Kita tinggal berbelok dan langsung menuju kuil Shaohua. Begitu tiga kata, kuil Shaohua, keluar dari mulutnya, sistem mengirimkan pemberitahuan. Misi, Shaohua Temple, telah resmi ditetapkan. Pemberi tugas, Luo Binghe. Silakan pilih apakah akan menerima atau tidak. Terima dengan senang hati, terima dengan enggan tolak. Luo Binghe sendiri yang memulai misi ini. Shen Qingqiu menyipitkan mata. Bagaimana kamu tahu? Luo Binghe berkata, apa Si Sun tidak akan tahu jika dia pergi? Ayo, pergi sementara Liu Sishu belum kembali. Sebelum kata-katanya jatuh, Liu Qingge kembali, menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Meskipun pintunya telah ditendang, Shen Qingqiu merasa bahwa ini adalah gaya dan metode masuk yang seharusnya dimiliki Liu Qingge, jadi ekspresinya tidak berubah. Liu Qingge tidak melirik Luo Binghe saat dia berkata kepada Shen Qingqiu, ubah rencana. Kita tidak kembali ke Gunung Changqiong hari ini, kita akan pergi ke kuil Shaohua. Shen Qingqiu berdiri, apa terjadi sesuatu? Liu Qingge berkata dengan keras, sesuatu telah terjadi. Berita itu datang tengah malam tadi malam. Hari ini, banyak sekte akan berdiskusi di kuil Shaohua atas undangan kepala kultivator. Sekte Gunung Changqiong disertakan. Klan kultivator kota ini baru saja bersiap untuk berangkat. Dalam perjalanan ke kuil Shaohua, mereka melewati kota Qinlan. Dalam beberapa tahun itu, ibu kota pedagang yang dulunya berkembang pesat itu telah mengalami bencana yang tidak diketahui seperti saat ini. Jika mereka tidak terburu-buru dalam perjalanan yang mendesak, Shen Qingqiu pasti akan menerbangkan lapisan awan tebal itu untuk melihatnya. Tidak lama setelah mereka melewati kota Qinlan, mereka sampai di kuil Shaohua. Kuil yang berharga itu bermartabat dan megah, terletak di pinggang gunung tua yang hijau. Biasanya kuil itu tenang dan terpencil, tetapi sekarang itu adalah kualis suara yang mendidih, siluet yang melesat bolak-balik, parade pasukan yang tak henti-hentinya dengan pedang terbang yang berlayar masuk dan keluar dari pinggang gunung. Ketiganya berhenti di kaki dari lapisan demi lapisan tangga batu menuju aula kekuatan besar. Liu Qingge berkata kepada Shen Qingqiu, ikutlah denganku untuk pergi melihat Changmen Sesyung.
Shen Qingqiu baru saja akan mengangguk ketika Luo Binghe mengikuti di belakang. Statusnya tidak biasa dan kemunculannya dalam konteks ini akan menimbulkan situasi yang sensitif. Shen Qingqiu berkata, kamu bersembunyi dulu, jangan biarkan semua kepala sekte mengarahkan tombak mereka padamu. Luo Binghe berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka ingin menunjuk, biarkan mereka menunjuk. Tentu saja, aku harus pergi dengan Si Sun. Yang ini benar-benar tidak mau mendengarkan nasihat. Jika dia benar-benar mengikuti dan seseorang mengenalinya, itu akan menambah banyak gangguan yang tidak perlu. Shen Qingqiu berkata, Liu Sudi, silakan. Aku akan segera menyusul. Liu Qingge menatap mereka dengan pandangan dingin dan terbang menaiki tangga, pergi ke tempat pertemuan dengan Gunung Changqiong. Selama dia dengan cermat menahan energinya dan menyesuaikan ekspresinya, Luo Binghe bisa membuat dirinya terlihat seperti karakter kekar yang tidak berbahaya dan menyelinap ke kerumunan yang ramai. Dia benar-benar terlihat seperti pemuda yang baik dari sekte normal, hanya saja, wajahnya agak terlalu tampan dan sulit untuk menghindari perhatian orang. Adapun Shen Qingqiu, selain dari waktu yang tidak terlalu bagus saat dia menunjukkan wajahnya di kota Qinlan, dia telah terkubur di tanah, tidak menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun. Kesempatan untuk dikenali bahkan lebih rendah. Penonton, yang berlapis-lapis, mengelilingi aula kuil dan alun-alun di dinding kemanusiaan. Di masa lalu, yang paling banyak dan paling tinggi dan perkasa pasti adalah murid Istana Huanhua. Namun, sekarang Istana Huanhua telah menjadi kultus iblis, mereka secara alami dikecualikan. Mereka bahkan belum menerima undangan, dan tidak satu pun dari mereka terlihat. Beberapa kepala biara kuil Zhaohua memimpin konferensi di tengah aula kekuatan besar. Bahkan, Guru Agung Wu Chen berdiri di antara mereka. Baru setelah melihat lebih dekat, Shen Qingqiu dapat menemukan bahwa kedua kaki bagian bawahnya adalah prostetik kayu. Dengan ini, dia bisa berdiri dan berjalan seperti biasa. Gunung Changqiong, dengan Yu Qingyuan sebagai kepala, duduk di sisi aula, menatap dengan serius dan penuh hormat. Liu Qingge baru saja tiba di belakang, membungkuk untuk menggumamkan beberapa kata. Ekspresi Yu Qingyuan berubah. Sedikit memiringkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya ke semua sisi. Yang di samping Guru Agung Wu Chen adalah tuan rumah kuil Zhaohua, kepala biara Wu Wang. Beku tua yang beruban ini menyatukan kedua telapak tangannya, suaranya yang dalam dan rendah bergema melalui aula besar dengan keras dan jelas. Biksu tua ini akan bertanya langsung. Semua yang hadir, berapa banyak dari Anda yang mengalami mimpi yang sama tadi malam? Mimpi. Tak perlu dikatakan, ini adalah perbuatan Luo Binghe. Yang terakhir berkata dengan lembut di telinga Shen Qingqiu, Si Sun, bukankah kamu menekankan tentang tidak memiliki bukti? Dengan cara ini, bukankah kamu tidak perlu bersusah payah? Pantas saja dia tidur sebentar di Xiuya. Shen Qingqiu sempat mengira dia sudah kehabisan tenaga, tetapi ternyata dia telah mengaktifkan kemampuan mimpinya saat itu. Tatapan Luo Binghe dipenuhi dengan, pujilah aku. Dan, tepuk kepalaku, tetapi kepalanya mulai sakit. Alam mimpi macam apa yang telah dibangun Luo Binghe bagi mereka untuk membuat keadaan begitu serius sehingga banyak orang ini akan segera berkumpul di kuil Zhaohua untuk diskusi yang serius. Dia tidak perlu bertanya sebelum orang lain berkata dengan kesal, apakah ada yang bisa mengatakan barang sepatah kata saja tentang jenis mimpi ini. Orang ini terlihat sangat familiar. Setelah merenung sebentar, Shen Qingqiu tiba-tiba menyadari. Bukankah ini, dari kota Huaiyue, sekte apa itu? Oh, sekte Baci, murid kepala dari sekte Baci. Guru Agung Wu Chen berkata dengan sopan, jika saya boleh bertanya kepada guru sekte ini, apa tingkat kultivasi Anda? Orang itu menjawab, formasi inti tahap akhir. Kedua kepala biara saling melirik, dan banyak orang mulai batuk ringan. Secara misterius, Guru Agung Wu Chen tampaknya baru menyadari hal ini. Itu sangat aneh. Di kuil ini, semua orang yang berada di atas tahap pembentukan inti semuanya memiliki mimpi yang sama. Makna di balik kata-katanya adalah jika dia benar-benar berada dalam formasi inti tahap akhir, dia seharusnya juga mengalami mimpi. Orang-orang di bawah menyuarakan kesepakatan mereka satu demi satu. Itu benar, kita semua yang di bawah formasi inti baik-baik saja tadi malam. Berbohong tentang status kultivasi seseorang di bawah pandangan semua orang, dan terekspos di tempat, ini benar-benar mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kakimu sendiri.
Shen Qingqiu dalam hati menyalakan lilin untuk teman tersayang yang menghabiskan waktu begitu lama tanpa kemajuan sedikit pun ini. Meskipun kultivasi sesium tidak tumbuh terlalu banyak selama beberapa tahun ini, wajahnya menjadi sedikit lebih tebal. Dia masih tidak bertindak malu dan berkata dengan suara keras, ada pengecualian untuk segala hal. Apa yang lebih penting untuk didiskusikan mimpi jenis apa itu? Sekte Baci, dengan nama ini membocorkan semangat hegemoni, bahkan tidak memiliki seorang kultivator yang telah mencapai formasi inti. Atau, dia tidak perlu mengejar pertanyaan ini di alun-alun yang penuh dengan orang ini. Sepertinya yang satu ini belum menerima undangan untuk berdiskusi, tapi murni datang untuk beraksi, menyelinap masuk dengan wajah yang familiar. Wang mengerutkan alisnya, namun, Guru Agung Wu Chen memiliki temperamen yang baik dan dengan sabar mulai memberinya gambaran. Isi dari mimpi itu adalah bahwa Tianlang Jun, yang telah ditekan di bawah Gunung Bailu, telah mendapatkan kembali tubuh dagingnya, mulai menimbulkan angin busuk dan hujan berdarah. Meskipun ungkapan Guru Agung Wu Chen elegan dan penuh dengan makna tersembunyi, isinya agak diringkas. Berdasarkan selera Luo Binghe, angin busuk dan hujan berdarah, di lidahnya pasti bukan pemukulan dan pembunuhan sederhana. Itu pasti meninggalkan lebih banyak drama berat. Akhir chapter 68. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.